ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Ini judulnya, batalnya pengakuan nasab seorang yang bernama Kamal Hud. Itu bersamaan dengan batalnya pengakuan nasab Ba'alawi di Yaman. Itu loh. Haitsu yaz'umul mad'u Kamalul Hud. Ya, sekiranya pengakuan atau klaim sepihak dari pengakuan Kamal Hud bi annahu Husainiyun nasab, bahwasanya dia itu bernasabkan Al-Husaini. Wa qad rabata nasabuhu Zaif binasabin ila Alwi Al-Hadrami Az-Zaifi aidan. Dan sungguh nasabnya itu berhubungan dengan nasab Ba'alawi dari Hadramut Az-Zaif aidan yang sama-sama palsu. Gitu loh. Wa nahnu, dan kami na'lamu, telah mengetahui, wa kullu ahlin nasab, dan seluruh ulama pakar ilmu nasab, bi anna hunaka adillatan qati'atan wa wadihatan wa sharihatan, bahwasanya di sana itu ada alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan yang qat'i, alasan-alasan yang sharih bi butlani iddi'a'in nasabatil alawiyyati wal hashimiyati, ya, terhadap batalnya pengakuan nasab Alawiyah Al-Hashimiyah di Ba'alawi Al-Hadramah bagi keluarga Ba'alawi Al-Hadramah yang berasal dari Hadramut. Gitu loh. Nah, ini bukan kita, bukan Kiai Imad dan teman-teman yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Yang membatalkan nasabnya Ba'alawi ini adalah Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Itu pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2022 Kiai Imad menyampaikan catatannya yang bersumber kepada maklumat yang dikeluarkan oleh Naqabatul Ashraf. Jadi mereka sebenarnya itu salah alamat. Kalau mereka itu membenci kita, marah sama kita, itu salah alamat. Lawang kita ini menginformasikan, ini loh Bib, ada Naqabatul Ashraf yang membatalkan nasab panjenengan. Bagaimana pendapat panjenengan? Lah kok kita yang ngasih informasi dimarah-marahi, dicaci maki, dibenci, dipersekusi, diintimidasi dan lain sebagainya, gitu loh. Oh, memang pertamanya ada seperti itu, maksudnya ini loh Beb, begitu pertamanya dikasih tahu begitu. Iya, iya, iya. Bukan langsung disebarluaskan di sosial media, bukan. Loh, Kiai Imad itu kan menulis, ya kan, menulis kajian ilmiahnya yang berjudul Menakar Keabsahan Habib di Indonesia. Berdasarkan Ya. apa sumber referensinya? Berdasarkan maklumat dari Naqabatul Ashraf pada tahun 2017. Gitu loh. Makanya kan kalau kita baca nih ya, di dalam ini ya, itu dikatakan begini loh. Ya. Wa anna nasabahum la yamuttu bisillatin ila nasabil alawi al-hashimi qat'an wa abadan, dan sungguhnya nasab mereka itu sama sekali tidak bersambung kepada nasabnya keluarga Alawiyin al-Hashimiyin qat'an secara pasti wa abadan dan selamanya. Gitu loh. Itu keputusan dari Naqabatul Ashraf, gitu loh. Ya kan? Nah, terus kemudian begini, yang dimaksud ini apa? Jelas di sini itu, nggak ada tedeng aling-aling gitu loh. Wa yutalliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alwi yaskununa fil yaman wa yansubuna hasba umudihimun nasabi al-maz'um ila alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali al-Uraidi ibn al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Wa nasabuhum batilun bima jaa fi ummahati kutubin nasab wa a'lamihim. Qala al-Fakhrur Razi fi kitabih Asy-Syajaratul Mubarakah, inna aqib Ahmad ibn Isa min thalathati banin hum Muhammad wa Ali wal Husain, falam yakun lahu ibnun mu'aqqabun ismuhu Ubaidullah. Wa kadzalika lam yadhkur ahadun akhar minan nasabina al-mu'tabarina li Ahmad ibn Isa ibnun mu'aqqabun aw ghairu mu'aqqabin ismuhu Ubaidullah. Wa minhum an-nasabatu Syarif ibnu Taqtaqi fil Asili, An-Nasabatu Ibnu Mahnan Al-Ubaidili fi Tadhkirah. Jadi bukan hanya satu apa namanya? Bukan hanya satu referensi gitu loh. Ini dari kalangan ulama ahli nasab. Naqabah Asy-Syarif ini sudah terverifikasi memang, Gus, begitu. Nah, ini pertanyaan sampean ini kan pertanyaan yang melenceng dari kajian ilmiah.
Wong Nakobatul Ashraf kok ditanyakan itu sudah valid apa tidak? Gimana? Bukan Gus, memang betul-betul saya nggak tahu ini Gus, saya tanya maksudnya. Memang bisa dipercaya, Nakoba Asyarif ini memang bisa dipercaya begitu maksud saya Gus. Memang betul-betul nggak tahu ini saya. Lah ya kan lucu pertanyaan sampean itu. Nakobatul terus? Ashraf itu bisa dipercaya apa enggak? Sementara Nakobah itu adalah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi Oh, di sudah dalam mempunyai mengesahkan dan otoritas membatalkan begitu ya? nasab. Ah. Loh, bukan sudah memiliki otoritas, memang otoritasnya di situ gitu. Oh, memang otoritasnya di situ gitu. Makanya Gus, saya kan betul-betul nggak tahu ini, makanya nanya Gus begitu. Lah iya, paham. Cuman pertanyaannya itu salah, bukan begitu pertanyaannya itu. Masalahnya saya Nakoba Syarif itu apa, di mana saya juga nggak tahu maksudnya Gus. Makanya saya nanya begitu. Zainuddin, kalau Robito Anabiyah sampean kenal ya? Oh, lah, enggak, saya nggak kenal, nggak tahu juga Robito Alawi, saya juga nggak tahu. Beneran ini, saya jujur dari lubuk hati yang paling dalam ini saya. Enggak, Bahkan begini saya loh, Bang cinta, Nurdin. bahkan saya cinta Habaib itu hanya ikut-ikutan begitu loh. Karena apa? Karena yang saya lihat Habaib itu ya orang alim, ya orang beragama, yang seperti itulah. Makanya saya cinta ikut-ikutan artinya. Begitu saya jujur ini. Iya, saya pun sampai detik ini sering saya katakan berulang-ulang kali, dan ini kesekian kalinya di room saya. Saya itu sampai sekarang itu masih mengkaji kitab Nasaihud Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, Risalatul Mu'awanah di pesantren saya. Padahal 3 kitab itu karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena kita ini adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berusaha untuk profesional di dalam bersikap atau mengomentari akan suatu kebenaran. Kalau memang kitabnya itu baik dan benar, sumber referensinya jelas, tidak melenceng dari pokok dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita pakai gitu loh. Kan begitu. Mana tadi itu katanya ada Habib Alwi yang mau naik itu, mana? Minta Makanya dinaikin Gus. kenapa sampai saya saat tarik ini, tadi. kenapa saya itu sampai saat ini begitu saya mencintai para habaib itu, karena memang tidak sedikit dari para habaib tersebut yang alim begitu, bahkan pengarang kitab begitu Gus. Ya sekarang saya tanya begini, coba ya, mohon maaf nih, ulama-ulama besar kita ya, dari kalangan ulama unas salihun, as-salafiyun ya kan, dan juga yang kholaf, ulama salaf dan ulama kholaf. Siapa dari kalangan mereka ini yang yang dzurriyyah Nabi? Coba sampean sebutkan, ada berapa dzurriyyahnya Nabi yang menjadi ulama-ulama besar? Yang di Indonesia apa seluruh Gus? Saya tadi sudah bilang dari mulai ulama salaf sampai ulama kholaf, kok masih nanya yang di Indonesia itu. Yang di Indonesia mana ada ulama salaf, Pak? Gitu. Oh begitu. Di Indonesia ini ulama kholaf semua. Ya makanya itu Gus, saya belum tahu itu berapa banyak itu yang dari ulama kita itu yang keturunan Nabi. Nah iya kan barusan judulnya kan sampean mengatakan saya itu mengagumi mereka karena mereka ini orangnya alim-alim dan juga banyak karya kitabnya. Makanya saya tanyakan, dari kalangan ulama salaf sampai ulama kholaf, siapa? Itu juga saya nggak tahu Gus. Kalau sampean tidak tahu kok dijadikan landasan sama sampean gitu. Gus Maudi, narasi. Jadi Kan mungkin ini loh Bang Zainuddin. Hah? Gimana Mas? begini Bang Zainuddin. Enggak. Nah, yang lain. Maksud Gus Hasan mungkin begini Bang Zainuddin. Kalau saya tidak tahu persis ya. Tapi ulama-ulama salafun solihun itu lebih banyak yang bukan keturunan Nabi daripada yang keturunan Nabi. Itu kesimpulan saya gitu. Oh Itu begitu. Bang Zainuddin. Jadi tidak mesti keturunan Nabi itu jadi alim, belum tentu. Pun sebaliknya. Ya makanya Gus, sebetulnya memang penghormatan saya terhadap beliau-beliau habaib ini bukan karena memang keturunannya mengaku keturunannya Nabi begitu. Karena saya hormat kepada beliau-beliau ini karena kealimannya, banyak yang ngarang kitab begitu kata saya Gus. Maksud hati saya begitu. Ya Pak Ya, Zainuddin. cuma kan begini loh Bang Zainuddin. Maksud saya itu begini Bang Zainuddin ya. Kalau saya paham Bang Zainuddin,
Cuman kan di sini kan saya sebagai host ya kan, sebagai penyelenggara acara diskusi ilmiah ini, saya tidak ingin orang lain itu salah paham dengan narasi Anda. Makanya kan saya harus pertegas dan perjelas karena yang mendengarkan kita ini banyak gitu loh. Saya paham maksud sampean gitu loh. Artinya sampean itu menghormati orang itu karena berdasarkan kapasitas keilmuannya gitu loh ya kan. Nah, cuman saya khawatirnya nanti itu akan disalahpahami oleh orang banyak gitu loh. Makanya saya jelaskan dulu nih bahwasanya dari zaman ulama salaf sampai ulama khalaf ya, itu tidak ada dari kalangan zuriyahnya Kanjeng Nabi. Apalagi dari kalangan Ba'alawi yang nasabnya tidak bersambung kepada Nabi, hanya pengakuan sepihak gitu loh. Nggak ada. Coba ya, dari kalangan ulama salaf nggak ada Ba'alawi. Kenapa? Karena Ba'alawi itu belum ada di zaman ulama salaf, belum ada. Jadi apalagi kesimpulannya di kalangan begini, ulama Gus, ya. salaf. Jadi kesimpulannya jangan dalam apa namanya penghormatan kita terhadap habaib itu jangan meyakini bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi, begitu Gus ya. Loh, memang tidak boleh meyakini. Karena apa? Karena ilmu nasab ini bukan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan bukti dan dalil, gitu loh. Ya kan? Contoh nih ya, di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab, itu disebutkan fa innahu ma tsabata bil yakin fa huwa khilafus shawab. Apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan itu menyalahi kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu bagaimana? Kebenaran ilmiah itu berdasarkan bukti dan dalil. Ya. Wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan daripada sesuatu yang tidak boleh ditetapkan berdasarkan keyakinan nasabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi sabata bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, karena mendapat dukungan wahyu, gitu loh. Nah, selain nasabnya Nabi, ya, selain nasabnya Nabi itu tidak ada yang mendapat dukungan wahyu. Oleh karena itu membutuhkan bukti dan dalil, tidak boleh diyakini, gitu loh. Termasuk nasabnya Ba'alawi itu bukan nasab Nabi, tapi keturunannya. Gitu. Nah, bukan nasab Nabi tapi keturunannya, maksudnya gimana itu, Pak? Nasab Nah, Nabi makanya kan tadi saya bilang Bang Zainuddin, ya kan? Saya itu paham maksudnya teman-teman itu. Cuma kadang-kadang narasi mereka ini membingungkan orang yang mendengarkan, seperti sampean tadi itu kan. Nah, semestinya kan begini kan? Semestinya kan Denmas kan tidak boleh bilang begitu supaya tidak bingung kan? Ya kan? Nah, Denmas. Nah, ya kan saya bingung itu. Bukan bukan keturunannya Nabi. Aduh. Kan bikin saya bingung itu, Gus. Bukan nasabnya Nabi, tapi keturunannya. Kan bingung saya, Gus. Bukan nasabnya Nabi. Adam kan begitu, Mas. Bukan nasabnya Nabi, tapi mengaku-ngaku zuriatnya Nabi, gitu loh maksudnya. nah itu baru benar. Ya, tadi tuh dipancing sama Denmas. Kalau bingung berarti paham gitu loh. Iya. Jadi begini maksud saya Pak Zainuddin. Yang diterangkan Gus Hasan itu nasab Nabi Muhammad ke atas, ya Abdullah, Abdul Muthalib ke atas itu udah diyakini saja. Tapi kalau sudah keturunannya, Sayyidina Husain, putranya, terus ke cucunya, nah itu harus ada dalil. Itu maksud saya. Begitu. Terus gini, Kang Zainuddin, Iya. saya tambahin sebelum Gus Hasan melanjutkan, saya tambahin. Ketika bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bukan berarti orang berilmu dari kalangan Ba'alawi itu kemudian jadi hina, gitu. Bisa dipahami. Ya, saya paham. Makanya bingung jadi Berarti paham. kesalahannya Habib ini satu berarti, Gus. Mengaku nasabnya Nabi, itu aja berarti. Ya ada juga, ada kitabnya yang menyimpang itu, Gus. Banyak Kang Zainuddin kitab-kitabnya yang menyimpang dari ajaran. Aslinya memang kurafat. Tapi orang Madura, ini kan saya orang Madura asli nih, Gus. Tapi orang Madura ini Ya begini, Bang Zainuddin, begini. Ada kitab namanya Kunusus Sa'adah Al-Abadiyah. Ya. Di dalam kitab itu diceritakan bahwasanya seorang Habib itu berkata, "Manambutu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala suhbah."
ya, tidak ada istimewanya para sahabatnya Nabi itu illa ala suhbah, kecuali hanya karena mereka ini memiliki predikat sebagai sahabat Nabi. Walau kunna adroknahum, seandainya kami Ba'alawi itu hidup sezaman dengan mereka, lakunna min asbaqihim, maka kami pasti akan mengungguli derajat mereka di sisi Nabi. Nah, kira-kira pernyataan seperti itu keluar nggak dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ayo, udah bingung belum? Saya tidak bingung itu. Saya tidak bingung ya, kalau perkataan seperti itu ya pasti keluar itu. Apa? Artinya apa perkataan seperti itu? Itu ijtiro' ala sahabah. Itu merendahkan ya status daripada atau derajat daripada sahabat Nabi. Iya, Gitu loh. betul. Yang kedua, di dalam kitab yang sama ya diceritakan bahwasanya ada seorang Habib yang katanya majdub. Nah, dia mempunyai karomah. Karomahnya bagaimana? Dia setiap ketemu dengan wanita, dimanapun dia ketemu dengan perempuan itu, dia akan memelintir puting susunya. Hikmahnya bisa mengeluarkan syahwat zina dari si perempuan tersebut. Nah, kemudian ada seorang Habib yang berkata, nanti kepada istrinya nih, dia berkata kepada istrinya, berpesan, nanti kalau ada Habib itu, ya, terus dia itu mendekati kamu dan meremas-remas puting payudaramu, biarkan saja. Karena Habib itu seorang wali. Kira-kira ajaran seperti itu ya dibenarkan tidak oleh syariat? Sementara Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Saya katakan dengan yakin itu, saya katakan dengan yakin salah fatal itu, Gus. Nah, makanya kenapa itu dipermasalahkan oleh kita? Loh, namanya karomah kok memelintir puting susu wanita yang bukan muhrimnya? Gitu loh. Ya. Tapi kan? pertanyaan saya, namanya karomah itu kan itu sudah salah fatal itu. Siapapun itu namanya itu, tetap salah fatal itu. Tapi itu dibenarkan oleh Ba'alawi. Kok dibenarkan hal-hal yang begitu? Sudah diciptakan kitabnya, berarti kan sudah dibenarkan begitu. Ada banyak Bang Zainuddin, ada banyak Bang Zainuddin kitabnya. Banyak kitab-kitabnya begitu loh. Makanya di sisi lain Bang Zainuddin, dia itu tanya perannya sama berbeda-beda Bang tapi Habib, tujuannya Bang sama begitu loh maksudnya. Coba Kalau tanyakan. seandainya Dibenarkan itu, tanyakan cuma pada ada kepeleset Habib. lidah ataupun pernyataan setimpal apa spontan, mungkin bisa dimaafkan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Yang namanya orang dakwah pasti ada kepeleset lidah, kan begitu. Tapi ini kan dituliskan kan begitu, dicatat, ada kitabnya. Berarti di situ ada kesenajaan begitu loh. Nah, berarti yang menulis dan yang membenarkan itu salah semua itu, orang-orang goblok itu berarti. Ya datuk-datuknya ini dia berarti yang ada yang lebih parah, Bang Zainuddin. Itu kan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ya. Sekarang ini lebih parah, Bang Zainuddin. Sekarang saya tanya dulu ya. Zina antara laki-laki dengan perempuan, dengan zina laki-laki dengan laki-laki, dosanya lebih besar mana? Kenapa, Gus? Zina? Dosa perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan dosa perzinahan yang dilakukan sesama laki-laki, itu lebih berat mana dosanya? Sesama laki-laki, Gus. Nah, ya kan? Sekarang saya tunjukkan nih. Tadi itu kita bicara dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah ya, tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan secara terbuka. Nah, sekarang ada kitab lain namanya Nurus Safir. Di dalam kitab Nurus Safir itu ada seorang Habib yang punya guru, Habib juga. Nah, Habib yang murid ini dia sowan kepada gurunya yang Habib. Kemudian setelah ketemu dengan gurunya, si gurunya bilang gitu loh, ya kan, sini mendekat ke saya. Nah, ketika dia sudah mendekat kepada gurunya, kemudian gurunya famaddah lisanuhu. Kemudian gurunya itu menjulurkan lidahnya. Gini. Nah, kemudian gurunya berkata, coba kecup lidah saya. Tujuannya apa? Untuk transfer ilmu. Jadi cipokan. Cipokan gini loh. Laki sama laki. Itu namanya LGBT. Bayangkan coba. Itu karomahnya bisa mentransfer ilmu tanpa belajar. Cipokan antara murid dengan guru. Gimana itu menurut sampean? Iya, tetap haram, itu tetap dosa besar itu, Gus. Lah makanya. Terus Kak, kita itu ini bukan ada kita ini. Saya tanya ini, Gus. Ya? Apakah tidak ada satupun di antara habaib yang menyalahkan hal itu?
Sampai detik ini kan tidak ada. Tidak ada, malah Bahkan dibela. Bahkan dibela. Bahkan dibela dengan alasan itu adalah karomah seorang wali, nggak usah dibahas karena karomah itu di luar batas kemampuan akal manusia. Kalau Dan ada ada di kitab Padahal, lain. padahal Oh, ya, kalau begitu, di Gus. dalam Suruh jangan bergabung sama manusia, Gus. Suruh keluar dari manusia, Gus. Jainuddin Jadi sekali apa? ngomong Jadi apa? letupnya kenceng bener lu Jainuddin. Lah iya. Kalau nggak boleh dibahas oleh manusia, jangan bergabung sama manusia, kan begitu logikanya. Yang Ya, lu kalimat Di Jainuddin. ngaki kaden ni bebe di kaden. Ya di ngaki bi Habib bi bebe je. Lah iya, saya di sini itu tidak mau membela siapa-siapa, cuman kalau ya salah ya bilang salah. Ngapain bilang bener? Ya. Kan begitu. Oh mantap, mantap. kan begini Bang Zainuddin ya. Suka. Jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah ya itu bersepakat bahwasanya yushtaratu lil karamati, yang disyaratkan untuk sesuatu kejadian itu disebut karomah, alla tukhalifan nususul qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah. Untuk bisa dikatakan suatu kejadian itu bagian dari karomah, maka disyaratkan agar tidak menyelisihi nas-nas Quran dan hadis-hadisnya Nabi yang sahih. Nah, Ya. semua yang saya ceritakan tadi di dalam kitab Unusus Sa'adah Al-Abadiyah dan Nurus Safir itu semuanya melanggar daripada nas-nas Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih gitu loh. Maka tidak bisa dikatakan karomah gitu loh. Sebenarnya kalau memang ada hal-hal terjadi seperti itu, para habaib yang alim, menurut saya maksudnya yang alim yang saya hormati begitu, harus klarifikasi bahwa Habib itu salah. Harusnya begitu. Justru itu yang dinanti kita, Iya, seperti betul. itu. Sama halnya Betul, dengan betul. peredaran kitab-kitabnya dia itu, apa benar apa tidak, sampai sekarang tidak begitu loh. Makanya Cuman saya dikhawatirkan. heran begitu loh. Cuman Dengan dikhawatirkan golongan ada dia ini, kitab-kitab aslinya golongan apa begitu. Dibilang kafir tapi kadang ya sholawatan, baca syahadat gitu. Dibilang Islamnya tapi kitabnya menyesatkan, melanggar dari nas-nas Al-Quran begitu loh. Wah benar kata Bang Zainuddin tadi, jangan menjadi manusia, jangan bareng jangan manusia katanya kalau karomahnya seperti itu. Iya, terus jadi apa kalau jadi manusia? Ya bareng sama itu, sama yang sudah dikubur kuburan itu. Kan kalau sudah dikuburan biar orang-orang kuburan yang membahas. Kan begitu. Makanya saya kalau sampean bilang tadi ada Habib yang alim, saya tidak terima, Mas. ini khurafat lagi nih. Karena Ini itu terus- masalahnya terus- begitu. terus- Ketika ada ini penyesalan sudah- seperti itu tidak ada tanggapan dari siapapun begitu. Masa orang kuburan suruh bahas Habib itu gimana sampean ini? Waduh, gawat. Jainuddin. Bukan orang kuburan suruh bahas Habib, Bang. Cuman kalau nggak ingin dibahas oleh manusia, silakan ke kuburan biar orang-orang kuburan yang membahas. Lah iya, disuruh orang Kan kalau sudah ke kuburan nggak dibahas lagi sama manusia nanti, kan begitu. Ya karena udah mati Bang Cocot, begitu maksudnya. Maksudnya begini Bang Cocot. Ini Maksudnya seharusnya ini kalau harus ada cerita-cerita habaib yang naik itu ini kan dulu. sampean sampaikan di publik, maka akan dibahas oleh orang banyak Bang Cocot. Tapi kalau dia membacakan kitab itu di kuburan, ya kan, nggak ada yang ngomentarin. Iya, Itu orang loh nggak maksudnya, dengar Bang manusianya Cocot. nggak Jadi dengar, kalau orang cerita, kuburan yang dengar. iya. Ya orang kuburannya misu-misu itu nanti. Lah di kitabnya ada kan Jainuddin. Di kuburan masih bisa ngaji, masih bisa tangannya naik, bisa mensapati. Itu masih Orang penting yang Bang nggak- Sabin, ya kan? Orang di Ada kuburan seorang masih bisa apa namanya? ngapalin Quran. Ada kitab namanya Ghayatul Qasdi wal Murad. Itu juga karangan Ba'alawi. Itu mengatakan begini, ada seorang Habib yang meninggal. Dia memiliki satu istri. Istrinya itu bersedih, ya kan? Karena meninggalnya suaminya yang Habib itu. Sampai setahun dia tetap bersedih, ya kan? Nah, maka dia itu sering tidur di makamnya si Habib itu, suaminya itu. Nah, saking kasihannya si Habib yang sudah mati itu, dia hidup lagi. Kemudian apa? Kemudian menjima istrinya, terus hamil istrinya. Makanya disebut bintu mayit gitu loh. Ayo Bang Jainuddin, sudah bingung belum? Itu memang ada kitabnya, ada pengarangnya itu, Bos. Jangan bercanda ini, Gus. Nanti saya Ada, nanti berubah ini. ada. Loh,
Astagfirullahaladzim Bang Zainuddin, itu sudah saya bukukan, kemudian saya sebutkan kitabnya, halamannya dan pengarangnya, saya sudah serahkan kepada Ki Ma'ruf Amin di MUI Pusat waktu itu. Terus respon Ki Ma'ruf Amin gimana itu? Kita tawa lah. Nanti akan dikaji ulang ya, kemudian akan diundang teman-teman yang memang mendalami tentang kajian-kajian khurafat di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, di mana di Dewan Pertimbangan Agung MUI Pusat. Tunggu aja. Nih Gus Hasan mau ngejelasin. Tapi saya itu perasaan dan hati masih cinta sama Habib Rizik ini, Gus. Bongkar Gus Hasan. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nanti ada Kan begini kata-kata loh Bang Zainuddin. Kan begini Bang Zainuddin, kita mencintai siapapun itu boleh, asalkan jangan cinta buta. Ya Oh kan? enggak, kalau saya Kalau tidak cinta buta. Ya. Penghormatan Nah, itu sewajarnya benar. saja seperti yang diajarkan Rasulullah. Begitu. Nah, ya itu benar, nggak ada masalah itu, gitu loh. Kita misalkan nih, kita mencintai pelacur, ya boleh kita mencintai pelacur, siapa yang menyalahkan? Tapi kita tidak boleh karena cinta kepada pelacur, lalu kita mengatakan perbuatan pelacuran itu benar, oh enggak boleh itu, kan gitu. Oh enggak boleh. Kalau Habib Rizik salah tetap saya salahkan meskipun Habib. Iya. Tapi Gus, tapi kenapa orang-orang Madura itu sampai Suaranya enggak dengar. Nah, Bang. kalau itu Bang Zainuddin, sampean tanya kepada Habib Maudi, Mbak Abud nih. Silakan Habib Maudi, Mbak Abud. ini Habib juga? Iyalah itu Habib. Ini. Babut itu, babut Cuman itu Habib yang sadar itu. Habib, Bang Habib yang tidak Habib. Iqbal itu loh, sama dengan Babut Iqbal Bang yang ini ketua, tuan nanti. yang presiden Partai Buruh Indonesia itu, Babut juga. 30 juta untuk Rasulullah itu. Oh Al-Ba'bud. Ya, Ibu Babut. Gus Maudi. Ah, nggak mau jawab saya. Saya udah di Habib. Enggak. Aduh, marah jangan ngosokan marah. Jangan ngosokan. Dari suara ala begitu terus jangan ngosokan. Ya, Habibana, Berarti sampean makin Beb Habib Ba'bud. Apa Bang Zainuddin? Ini benar. Ayo, Beb. Berarti sampean mengakui bahwa sampean ini bukan keturunan Nabi berarti Beb. Keturunan Nabi Adam Bang Zainuddin. Anu, Lah, Bang Den, anu Habib Babut Ria, iro mana bangun masjid, tolong bantu Bang Den. di mana itu? Coba tanya Ki, ini masa bangun masjid anu. Di mana Beb sampean bangun masjid Beb? Bantuan je, caranya mau tak bantu Bang Den? Iya dibantu sekedarnya aja, maksudnya sehilafnya saya tetap dibantu meskipun 1.000 nanti 1.000 rupiah. Kan namanya membantu. Ini guyonannya terlalu high class ini. Ngadi-ngadi kalian semua ini. Enggak, pertanyaannya begini, surga kok dibayar? Bentar Bang Cocot sama Bang Mahdi, cik ada membeder apa? Enggak, surga kok dibayar 10.000 rupiah itu loh, enggak terlalu murah kan? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Loh, emang surga bisa dibeli tak, Bang? Enggak, bukan masalah panitianya bisa sudah ada. dibeli. Itu kan ada hadis, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Itu kan ada jelas itu. Masa Tapi kan bangun itu 1.000 rupiah? Itu dapat bukan 1.000 buy rupiah on dapat masuk itu sehari Bang, bukan sampean. Yai pembelian, Bang. Sahuddin, Yai Sahuddin gembira banget, bahagia banget hari ini. Karena saya dipojokkan hari ini. Bagus. Kalau umpamanya surga Jangan surga ketawa. itu bisa dibeli, Jangan Bang. ketawa, Bin Syihab. Saya beli duluan. Bin Syihab jangan ketawa, awas lu ya. Yang mana lagi Bin Syihab ini? Habib Rizik. Ini atas Saudaranya. Atasmu itu loh Di Bang atasnya Zainuddin. sampean itu Syabudin itu bin Sahab itu. Bin Syihab. itu. Iya. Dia karena dia nggak mau pakai itu, nggak mau pakai nggak mau pakai imamah karena takut Oh dipanggil berarti ini Habib. keturunannya Habib Rizik ini berarti. Iya, dia itu satu marga, dia Lihat, satu marga. Mukanya sama itu, lihat mukanya sama itu, lihat. Satu marga dia. Juga sama. Nyamar, dia nyamar. Zainuddin, Nah, lihat. pertanyaannya saya Yang sama mana yang benar ini? Habib Ini Habib Habibnya Ba'bud. sudah malah Habib mengaku juga bukan keturunan Nabi ini. Habib Ba'bud ini tadi ditanya sama Zainuddin, kamu Habib Ba'bud ini ngaku keturunan Nabi apa enggak? Itu pertanyaan lu jawab tadi. Nah iya. Berarti detik ini sudah gabung ke Agus hostnya ini, berarti ini mengaku bahwa dirinya sudah bukan keturunan Nabi otomatis ini. Iya, udah ngaku dia ini, termasuk Habib Sahab itu. Ayo Nah, mau di Babut Tetap silakan. Bang Zainuddin.
kita ini semua tetap wajib mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Karena fakta dan realitanya kita semua ini adalah zuriyahnya Nabi, yaitu Nabi Nuh Abul Basar Ats-Tsani. Oh iya, kalau Nabi Nuh, Gus, saya juga keturunan Nabi Adam.